Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Marwan, mitra PT BES dari Tanah Datar, dan sekarang ini saya berada di lokasi sawah Datuk Skoto. Ini sawahnya, ini adalah yang dipupuk dengan eco farming. Nah, ini eco farming ini. Nah, ini sekarang sudah berada di lokasi sama Pak Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Sumatera Barat membidangi pertanian. Oke, jadi Pak Arkadius Datuk Intan Bano bersama Pak Datuk Skoto. Pak Datuk Skoto ini adalah Ketua Kelompok Tani. Ini sawahnya yang sekarang sudah yang ketiga kali disemprot. Sudah disemprot ketiga kali di ini lokasinya. Nah, ya, bedanya dengan ini. Ini berarti ini yang belum. Ini yang pakai pupuk kimia. Ya, jadi dari 1, 2, 3, 4 ini sudah pakai eco farming ya Pak Datuk. Ini sudah semprot yang keberapa Pak Datuk? Langkah 3, Ya, baru yang ketiga. tanggor 3 bro. Ya, Nah, di sekitar 3 hari Sabtu lah. Hari. Sabtu kini hari berarti seminggu. kan? Jadi ikut seminggu dan lah dipancang je pupuk kimia. Iya seketek. Ya, oke. Jadi beliau Pak Datuk Intan Bano ini sudah berada di bedeng ini. Nah, ini beliau sudah turun ke sawah. Nah, ini beliau bersama anggota DPRD, kemudian ada dari PT BES, Pak Nov. Ini anggota petani kita, kelompok tani kita. Alhamdulillah kita dikunjungi beliau-beliau ini maksudnya ingin melihat bukti fisik di lapangan. Apa benar ya Pak Datuk? Jadi maksudnya kunjungannya Pak Datuk? Ya, jadi memang Ya, pertama kita mendapat informasi ya, ada pupuk organik yang bisa menyuburkan tanah, ya, yang kemudian bisa meningkatkan hasil produksi. ya, Tentu ini suatu hal yang sangat strategis karena memang bagi kami di Komisi 2 Ya. DPRD Sumatera Barat yang membidangi bidang perekonomian, salah satunya itu adalah tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. ya, Kita mendorong pemerintah provinsi bagaimana supaya masyarakat itu tuh berproduksi. ya, Itu kuncinya. Jadi produksinya tinggi. Ya, Ya. Karena di dalam 15 program unggulan gubernur, wakil gubernur Mayeldi dan Auti, Ya. di sana sudah ditegaskan bahwa yang pertama itu tuh meningkatkan anggaran sektor pertanian itu sampai 10%. ya, ya, Nah, tujuannya apa bilang gitu kan agar produksi masyarakat meningkat. ya Pak. Yang pertama. Hmm. Yang kedua, meningkatkan nilai tukar petani. Ya, Kalau hasil produksinya meningkat, ya, ya, dan kemudian harganya membaik, Ya. tentu nilai tukar petani ini akan tinggi, ya, ya, akan tinggi. Nah, jadi kejaran kita ke sana. ya, Sehingga kita berharap petani ke depan itu tuh ya tidak lagi terjerat dalam tatanan kerugian. Ya, biaya tinggi, pupuk mahal. Gitu, Ya, bilang ya, gitu kan. Ah. Yang pertama itu tuh biayanya tinggi, Ya. kemudian biaya produksi tinggi, kemudian produksinya rendah. Gabah juga murah. Ya, Jadi bilang gitu kan harga murah, sehingga masyarakat petani tidak mendapat keuntungan. ya, Di saat masyarakat petani tidak mendapat keuntungan, tentu ya kesejahteraan petani itu tidak terwujud. ya, Pak. Nah, padahal kita menginginkan ya mewujudkan Sumatera Barat madani, unggul dan sejahtera. Ya, 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 Nah, kalau seandainya memang produksinya rendah, kemudian bilang gitu tuh kan biaya operasionalnya tinggi, ya. Ini betul, Pak Datuk. Itu, ya, yang menjadi Boleh. permasalahan kesejahteraannya itu tuh rendah, Ya. ujung-ujungnya ya dia tidak sejahtera. ya, 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 Nah, ini memang gitu kan. Makanya ini Pak Nurfirmawansa ini mantan wakil Bupati Sulawesi Selatan ini. Ya. Beliau ternyata memang juga sebagai koordinator ya. eco farming ini. Ya, koordinator Eco BES, eco farming dari PT yang kita BES. di Padang ya. Makanya beliau juga ke sini tertarik melihat mana ini nih template-nya. Ya, 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 Nah, sekarang yang paling penting ya bagaimana memberikan satu penyakinan ya, kepada masyarakat. Ya. Itu yang pertama ya
sehingga masyarakat itu tuh mau menggunakan eco farming ini. Ya. Ya. Tentu yang perlu disosialisasikan menggunakan eco farming, ya, itu tuh bisa menyuburkan tanah, Ya. menyuburkan tanah, ya. Tanah itu subur, ya bisa dilihat dari beberapa sisi, dilihat dari pertumbuhan juga bisa, termasuk juga ternak atau tanam apa namanya Balui. hewan yang Ya. ada, ya, seperti belut umpamanya. Ya, belut Ya. ya. Kalau menggunakan pupuk kimia selalu bilang Mati. gitu kan, belut itu tidak ada. Belut Tidak ada mati. ya. Nah, itu bilang Cacing gitu. habis, Yang pertama belut itu, habis ya. jadi meningkatkan kesuburan tanah. Ya. Yang kedua tentu meningkatkan hasil produksi. Ya. Meningkatnya hasil produksi diawali dari besarnya rumpun. Ya. Ya. Apakah dengan eco farming ini yang ditentukan rumpun Ya. Berbeda rumpunnya. padi ini ya itu tuh besar. Ya. Itu bilang gitu kan ya. Jadi rumpunnya banyak dan kemudian batangnya besar. Ya. Ya. Yang ketiga tentu nanti bilang gitu kan hasilnya. Ya. Ya. Hasilnya ya, tentu yang keempat itu nanti bilang ini menyangkut dengan rasanya. Ya. Ya, rasa apa ada enggak perubahan rasa ya. Perubahan rasa. Dan yang kelima itu menyangkut nanti dengan masalah harga. Ya. Jadi ini akan disosialisasikan ke masyarakat. Ya, Pak. Setelah masyarakat memahami secara keseluruhan, ternyata eco farming dapat menyuburkan tanah, dapat meningkatkan produksi, dapat menurunkan biaya produksi, Ya. ya, apakah itu tanaman sawah, Ya. tanaman padi sawah, Ya. kemudian juga hortikultura, Ya. dan juga kebun, ya, ladang, ya. Ya. Nanti kita minta juga Bang gitu kan kepada koordinator eco farming yang juga sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari PKS. Ya. Bang gitu kan kita minta juga Bang gitu kan kepada Ya. beliau Ah. itu beliau ingin melihat benar di kondisionalnya ini gitu. Ya. Ini yang kita itu kan sehingga apa? Nanti kita bisa meyakinkan. Kalau seandainya memang ini sudah benar, tentu bisa kita menyampaikan agar pertanian Sumatera Barat ya bisa diarahkan Ya. untuk menggunakan Eco farming. organik. Organik. farming ini. Ya. Nah, ini barangkali ya. Kalau kita lihat memang tingkat kesuburan hijaunya berbeda nih. Ya. Ya. Berbeda hijaunya. Tadi sudah disebutkan ya. Tentu masalah yang menyangkut dengan biaya pemupukan tentu ini karena tadi disebutkan satu kotak ini nih dicampur dengan air kelapa atau air hujan. Ya, ini jadi ya. Nah, itu yang menentukan ini Ya. ya. Menjadi 1 liter. Ya. 1 liter itu tuh ya tidak sulit karena memang ada botolnya tadi itu Ya. tuh. Satu botol itu 1 tangki. Ya. Ya. Ini botol Jadi yang tadi. 1 liter ini 50 botol ini 20 botol itu. Ya, ya, 20 botol ini tuh. Ini 20 botol ini nih Ya, ya. Kemudian 1 botol ini ya, ini 1 tangki. Ya, 1 Jadi tangki. itu bilang gitu kan. Nah, untuk masalah teknisnya kita minta ke Buya Ya. Mawansa, Ya, ya. teknis pelaksanaan. Beliau yang lebih paham Karena tentang beliau secara sebagai teknis. Koordinator eco farming itu lebih paham masalah itu. Silakan Buya. Ya, Pak. Ya. Alhamdulillah sangat bergembira sekali masyarakat di kelompok tani di tanah datar Ya. di Nagari Pagaruyung. Pagaruyung menggunakan eco farming. Ya. Karena memang eco farming ini sudah teruji Ya. dan sudah banyak yang testimoni Ya. yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Ya, ya. Apakah itu untuk padi, untuk sawit, untuk jahe, untuk jeruk, Ya. dan banyak sekali. Dan alhamdulillah masyarakat atau kelompok tani yang ada di Nagari Pagaruyung menggunakan ini dan ini terbukti Ya. di lahan sawahnya dan dibandingkan dengan sawah yang ada di sekitarnya. Ya. Dan alhamdulillah dari cara pemakaian Ini baru 3 kali, Pak. baru Pak 3 Buya. kali Ya. alhamdulillah kelihatan sekali. Ini tinggal 2 kali suburnya, lagi. ya. Ya. Kelihatan sekali suburnya Ya. dan bisa menjelang dia panen dikasih terus di sekali 15 hari Nanti kita hitung anakannya. ya. Ya, itu. Dan mudah-mudahan dari kesuburannya sudah lihat dari rumpunnya itu kelihatannya sudah dibandingkan dengan yang di sebelah Ya. dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Ya. Dan memang pupuk eco farming ini dari PT BES dan kemudian tadi sudah disampaikan pertama adalah untuk meningkatkan unsur hara dari tanah sehingganya tanah itu menjadi gembur dan bagus sehingganya kebutuhan
Ya. dari tumbuh-tumbuhan itu akan terpenuhi. Yang kedua, meningkatkan produksi. Ya. Sehingga produksinya itu dibandingkan dengan tidak pakai pupuk ekofarming, maka hasilnya lebih banyak. Ya, ya. Yang ketiga, dia tahan terhadap hama. Hama. Ya, karena dibandingkan dengan tidak pakai ekofarming, Ya. pakai ekofarming lebih tahan terhadap hama. Masa panen makin cepat. Kemudian masa panennya semakin cepat. Ya. Kalau biasanya usia 3 bulan atau 4 bulan misalnya, ini bisa lebih cepat dari itu. Ya, ya. Karena apa? Karena unsurnya tadi memenuhi untuk Ya. bagaimana dia sudah cepat. Biaya lebih murah. Biaya lebih murah. Ya. Karena kalau penggunaan untuk 1 hektar ini biasanya sekian ton menggunakan pupuk urea. Ya. Tapi kalau ini cukup satu tabung untuk 1 hektar. Ya, ya. Cukup satu tabung untuk 1 hektar. Harganya cuma 50.000. 250.000 dan ini akan dibandingkan kalau membeli sekian ton, yaitu otomatis biayanya lebih mahal. Ya, 2.500.000 untuk 1 hektar. 2.500.000 untuk 1 hektar. Itu kan dia butuh pupuk, ya pupuk kimia. Kalau ini 6. cuma 250. Ya. Kalau ini dibeli 2.500.000 bisa untuk Itu 10 hektar. Itu bandingannya. Ya, ya. Dan teman-teman yang di Ya. Kabupaten Solo, dia panen cabai Ah. sampai 2 hektar lebih 2 meter. 2 meter. Iya. Tinggi dari badannya, Ya, tinggi dari orangnya. 86 kali dia bisa panen. Iya, iya. Jarang-jarang kalau ini Hmm. orang kalau tidak pakai ekofarming kemudian bisa 86 kali panen. Panen Dalam satu Biasa- lahan dalam satu lahan. dalam Satu lahan. batang itu Biasanya juga. itu panennya itu 17 kali. 17 kali sampai 24 kali. Iya. Itu panen Satu cabai. lahan. Panen Setelah. cabai. Tapi ini sampai 86 kali. Sampai 2 meter lebih tinggi ininya. Jadi berarti batangnya besar, Batangnya itu. ya, kemudian tinggi. Ya. Tolong sampaikan tekniknya Bu ya untuk sawah dulu Bu ya. Nah, Teknik. ya. Tekniknya untuk sawah, ya. Kalau untuk sawah ini digunakan bagaimana sebelum kita menanam, Ya, ya 5 hari, 3 hari sebelum menanam kita kasih pupuk ini ke tanah. ke tanah. Ya, Setelah 3 hari atau 5 hari setelah kita kasih ke tanah, setelah itu baru kita tanam. tanam. Setelah Tanahnya itu dalam keadaan berair atau gimana? bisa Becak-becak. ya bisa bercak-bercak berair Ya, itu. ya, ya. Nah, Kena kemudian siap kita tanam lah. semprot, Ya. untuk siap tanam. Ya, Kemudian setelah 5 hari setelah tanam, ya. kemudian kita semprot lagi. Enggak, 15 hari. 15 hari setelah tanam. Ya, Ya, iya 15, bisa. ya. Ada yang 15 hari, Ada yang 5 hari. 5 hari Oh, setelah gitu. tanam bisa disemprot lagi. ulang Setelah itu 15 hari jaraknya. sampai usia Sampai padi usia 52 hari. 2 hari. 56 hari. 56 hari lah. Ya, ya, ya. Nah, ya, jadi jaraknya 5 hari setelah itu boleh disemprot. Ya, ya. Bisa juga 15 hari. Ya, ya. Tapi 15 hari jaraknya setelah itu. Iya, iya, iya. Nah, dan mudah-mudahan ini produksinya akan meningkat. Baik. Insya Allah mudah-mudahan. Sudah ada yang panen. Sudah ada yang panen. Di Rambatan Hasilnya pada itu tuh di di mana? beberapa Ini Di ya 20%. Dari 9 bak menjadi 12 bak. Rata-rata 25%. Di Balimbiang pada itu. Kemudian dari jahe itu dari sekian ton biasanya itu kalau menggunakan ekofarming itu sampai dia 20 ton. 20 ton. Dalam lahan 1 hektar. Hmm. Dan insya Allah mudah-mudahan. Ini dari pertanian. Ini Bapak ini Basil apa namanya Pak? Pak Marwan. Pak Zul. Lain cak. Kau kini yang peta-peta anu kau apa maksud? Yang anu, ada hama tu. Iya itu membincangkan hama penggeret batang. Oh, penggeret batang tu. Dah bisa aja semprot tu. Ya harus ditambah ya. Tidak mesti semprot tuh. Hmm. Solusinya tidak selalu semprot. Ah iya. Ha. Apa contoh tanduannya Pak? Oh tu tu barangnya penggeret batang ya. Kalau yang ikut ada pengaruh. Hmm. Kalau yang mau ikut, Hmm. Itu enggak masalah ya. Nah. ilmu sekian hilang. Menam potong pun Ya.